Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Fausikum bagi ya nafsi kita berdoa faqad faz. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan untuk kita semua nikmat. Tidak ada kehidupan kita kecuali Allah melimpahkan kita berbagai macam karunia yang besar. Dan nikmat Allah yang paling besar adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken pada malam hari ini kita mulai membahas tingkatan-tingkatan orang di dalam beribadah kepada Allah yang Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah sebutkan dalam kitab Madarijus Salikin. Ada sekitar berapa 60 lebih ya, atau 54, saya lupa ingat ya. Nanti bisa dibaca lagi. Ya, tingkatan. Jadi memang ada orang yang begitu masuk Islam kemudian dia memiliki keimanan yang tinggi, menjulang kokoh, ya langsung dekat dengan Allah. Contohnya sinten? Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Memang ini manusia-manusia utama, murid kepercayaan kanjeng Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedudukan mereka yang sangat tinggi. Nabi kita pun memuji mereka, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku. Sinten punika? Para sahabat radhiyallahu anhum. Memang ini orang-orang yang istimewa, sehingga wonten ing Quran itu ketika Allah menyebut kata-kata kalian, itu kan kalian yang dimaksud oleh Allah adalah terutama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat sebaik-baik umat. Itu maksudnya siapa ya? Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Jadi Allah Ta'ala menyebutnya sebagai orang paling baik. Dari mereka ini standar kebaikan bagi umat-umat setelah mereka. Jadi ada orang-orang yang memang begitu masuk Islam, maka keimanan mereka itu langsung sampai di tingkat istimewa bagi manusia-manusia biasa. Hanya untuk kita orang-orang awam memang ada proses yang harus kita lewati. Kenapa? Karena keimanan kita tidak seistimewa para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga proses ini oleh para ulama dibuat ya tulisannya untuk memudahkan kita di dalam menempuh perjalanan hidup ibadah kita di dunia ini, terutama terkait dengan urusan amal-amal hati. Karena Madarijus Salikin ini banyak membahas tentang masalah amal hati. Jadi dia adalah rohnya kehidupan iman, rohnya iman kita. Dia adalah dasar yang menggerakkan badan kita untuk taat dan patuh kepada Allah. Itu pentingnya amal hati. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan amal hati itu ya tawakal, yakin, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah dan lain-lain. Itu kedudukannya seperti kedudukan roh yang menggerakkan badan. Kalau ada badan yang cantik atau tampan tetapi tidak ada rohnya, itu kecantikannya hilang otomatis. Misalkan di pinggir jalan di situ diletakkan seorang wanita paling cantik di dunia, apa meneh jam 12 bengi, ming masalahnya ora duwe nyawa misalkan.
Itu apakah ada lelaki yang mau mendekati? Secantik apapun, ya. Ketika rohnya hilang, maka kecantikannya hilang. Demikian pula ibadah fisik kita itu ketika tidak memiliki amal hati, maka ibadah itu kehilangan keindahannya. Kekurangannya orang-orang munafik adalah mereka seakan-akan taat kepada Allah, tetapi batin mereka sangat membenci Allah dan ajarannya, sehingga amal fisik mereka tidak ada gunanya. Ya, ini pentingnya amal hati. Tingkatan pertama adalah al-yaqdhah, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Tingkatan pertama itu sadar. Yaqdhah itu sadar. Apa itu yaqdhah? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ngendika inzi'ajul qalbi li rawatil intibah. Jadi yaqdhah atau kesadaran itu adalah hati yang mulai tergerak untuk bangkit. Bangkit dari apa ya? Dari lautan-lautan kealpaan, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang mulai menyadari bahwa kita selama ini ada di dalam kondisi yang buruk, mencelakakan kita karena jauh dari Allah, lalu orang ini mulai bergerak untuk taat mituhu, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cahaya kehidupan yang Allah berikan. Jadi seseorang yang ketika berusaha untuk mencari kebenaran, sebenarnya salah satu pintu orang akan mendapatkan kebaikan. Siapapun itu, sak kafir-kafir yang menungso, ketika dia betul-betul berusaha untuk mencari kebenaran dengan objektif, ya biasanya nanti akan sampai kepada kebenaran. Terus dulu ini dikisahkan di dalam kitab Tarikh Ibnu Hisham. Terus ada 4 orang tokoh anak muda di Makkah itu yang dikenal dengan solehnya mereka. Ya. 4 orang ini yang saya masih ingat namanya itu 3. Satu Waraqah bin Naufal, yang kedua Zaid bin Amr, bapaknya sahabat siapa termasuk salah seorang di antara 10 yang dimaksud, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian yang satu adalah Ubaidillah bin Jahsin. Satunya lagi lupa. Ini 4 orang anak muda yang dipercaya oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Mereka diminta untuk mencari kebenaran agama. Maka dikirimkanlah mereka ya ke semua penjuru untuk mencari kebenaran. Akhirnya Waraqah bin Naufal ketemu dengan ahlul kitab yang masih lurus. Maka dia keluar dari kesyirikan dan bergabung dengan ahlul kitab yang masih lurus, yang tidak menuhankan Nabi Isa. Ya. Kemudian Zaid bin Amr itu mencari kebenaran dan akhirnya ketemu dengan milah Ibrahim. Ya, dia beriman dengan keyakinannya Nabi Ibrahim yang ora ngerti piye carane. Ya, sampai disebutkan Zaid bin Amr ini itu setiap hari keluar dari rumahnya, kemudian melihat ke langit, kemudian dia mengatakan, wahai Allah, kalau aku tahu cara beribadah kepadamu, itu pasti aku beribadah kepadamu yang aku ngerti piye carane. Ketika melihat orang-orang musyrikin Quraisy menyembah berhala, marah dia. Agama Ibrahim kurang ini. Ya. Nanti Waraqah bin Naufal, kalau Waraqah bin Naufal itu menurut banyak ulama ketika ketemu dengan Nabi Muhammad akhirnya dia masuk Islam. Zaid bin Amr ini Nabi Muhammad SAW mendiko dia adalah satu umat tersendiri. Besok dibangkitkan di hari kiamat dewe. Mlebu swarga, Mas. Ya mlebu swarga dewe, kenapa? Ran duwe kanca. Sehingga ketika Umar bin Khattab dan putranya Zaid bin Amr yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, 2 orang ini sama-sama dijamin masuk surga, nggih. Pasti ada hubungan darah karena Zaid bin Amr itu kakak nadi dengan bapaknya Umar bin Khattab itu. Ya. Boleh tidak kami mendoakan Zaid bin Amr ya Rasulullah? Boleh, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian Ubaidillah bin Jahsin ini mlebu Islam. Termasuk orang-orang yang awal masuk Islam hanya ketika hijrah ke Habasyah. Menurut sebagian ulama dia murtad.
Dia kan suaminya Ummul Mukminin, yang putrinya Abu Sufyan ini siapa sih? Lupa saya. Ummu Habibah radhiyallahu anha kemudian cerai karena dia masuk ahlul kitab, ya, masuk Nasrani. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha dinikahi Rasulullah. Yang satunya itu sama, dia akhirnya pergi ke Syam ikut ahlul kitab. Jadi wong nek golek ya ketemu tenan, Mas. Ya. Kenapa? Karena memang kesadaran itu pintu pertama yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebenaran. Lajeng Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah nyebataken ada 3 perkara ini. Jadi sadar itu tentang apa? Tentang 3 perkara. 3 perkara ini nanti masing-masing juga 3 perkara. Ya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah ngendika pindah malih pengertian sadar itu apa? Inzi'ajul qalbi li ramatil intibah. Jadi sadar itu hati yang mulai tergerak untuk bangkit sadar akan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Lajeng beliau menyebutkan firman Allah wonten ing surat Saba ayat ke-46. Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Ya, surat Saba ayat 46. Innama qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu. Innama a'idzukum biwahidatin. Aku wasiatkan untuk kalian 1 perkara. Apa itu? Antaqumu lillah masna wa furada. Bangkitlah engkau dari tempat dudukmu. Maksudnya apa? Bangkit dari kelalaian menuju sadar. Masna wa furoda, ya, bersama-sama dengan teman atau sendirian. Ya. Jadi ini adalah yaqdah. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menukilkan perkataan Imam Al-Harawi. Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini adalah sadar, bangkit kesadarannya untuk mulai patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun orang yang ketika itu mulai muncul di dalam hati, sebenarnya dia telah mulai membuka hatinya untuk mendapatkan pintu hidayah. Ya. Mula saelek-eleke manungsa wis. Kalau panjenengan pernah membaca kisahnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menurut sebagian ahli tarikh, pada waktu menjelang perang Yarmuk, saat pasukan Islam sudah berhadapan-hadapan dengan pasukan Romawi, kaum muslimin jumlahnya antara 30.000 dengan sampai 40.000 personel, pasukan Romawi sekitar 250.000. Luar di tengah-tengah lapangan yang besar itu tiba-tiba ada panglima perang dari pasukan Romawi, ya, yang dia mengepalai pasukan berkudanya kavalerinya itu kepengen ketemu Khalid bin Walid. Ya, kenapa? Karena pokoknya penasaran kenapa orang ini disebut sebagai pedang Allah. Ya. Dan kemudian bertemu itu di tengah-tengah lapangan besar yang belakangnya pasukan masing-masing itu. Dan terjadi percakapan singkat. Itu akhirnya panglima pasukan kavalerinya Romawi namanya Gregorius gitu, Mas. Nek wonten ing Al-Bidayah wa Nihayah itu Jarjah. Itu lidahnya orang Arab nih, Mas. Nek lidahnya orang Eropa ya Gregorius. Ya. Itu akhirnya masuk Islam loh. Ya, masuk Islam. Dia sempat mandi dan sholat 2 rakaat bersama dengan Khalid bin Walid dan hari itu dia mati syahid. Pertama kali penasaran iki ana wong kok sampai dijuluki pedang Allah ki hebate semono. Itu akhirnya membuka pintu hidayah. Ya. Kula yakin Gregorius mati syahid ini urang hafal Al-Fatihah, Mas. Ora arti basa Arab. Karena Romawi itu kan nek saniki Turki. Jadi mungkin ya basane basa Turki ngono kae, bukan bahasa Arab. Ya. Salat yang mung 2 rakaat itu pun makmum kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kulhu ya ora hafal, apa meneh Al-Baqarah, bahkan mungkin megang Quran ya ora. Nggih. Tetapi itu tadi perasaan penasaran itu rupanya sesuatu yang membuka dia untuk menuju hidayah. Itulah kesadaran. Maka siapapun orang yang mulai sadar bahwa kita butuh untuk taat kepada Allah itu nikmat yang sangat besar.
Ya, dan ini yang disampaikan oleh Allah wonten ing surat Saba ayat ke-40. Nah, maka itu sesuatu yang harus dijaga. Kemudian beliau menuliskan al-qaumatu lillahi ya al-yaqdhah min sinnatil ghaflah wan nuhud an waratatil fatrah. Bangkit untuk berdiri di hadapan Allah di dalam surat Saba tadi itu ayat ke-46. Itu maksudnya adalah sadar dari kelalaian, kemudian bangkit dari gundah gulana meninggalkan ketaatan. Ya, itu adalah berdiri di hadapan Allah yang Allah maksud di dalam surat Saba ayat ke-46. Apa fungsinya? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ngendika menuliskan wahya awwalu ma yastaniru qalbal abdi bil hayati li ru'yati nurut tanbih, kata beliau. Ini adalah cahaya yang pertama kali Allah pakai untuk menyinari hati seorang hamba sehingga hatinya mulai hidup. Ya, hati orang yang lalai dari Allah, bahkan orang kenal Gusti Allah kan mati, Mas. Pet koyok dene gelap gulitanya tengah malam yang betul-betul gelap. Mau nek awake dhewe iki ra iso mbayangke ya kaya ngopo, Mas. Mungkin dulu pas awal-awal gempa itu. Tapi saya dapat cerita dari bapak saya tahun sewidaan itu, semakin gelapnya itu biasa tonggo karo tonggo mlaku wabraan, Mas. Buak. Sapa kowe kamu? Baru nanti tahu semakin gelapnya. Ya. Saya pernah mengalami dulu ketika hiking. Nggih. Niku saka kuwi Pathuk Ngidul itu lewat hutan pinus yang sekarang jadi objek wisata terang benderang. Zaman dulu itu gelap gulita tenan, Mas. Jadi pas hiking karo kanca-kanca itu pas tengah malam jam 11 atau jam 12 mandek di tengah-tengah hutan pinus. Itu ndelok tangane ora ketok lho, Mas. Tenanan. Kanca ngarepane ora ketok. Lah mbok jarak sak meter itu ora ketok. Gelap betul. Itu kalau bahasanya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qaqati'il lailil mudlim. Seperti potongan malam yang datangnya tiba-tiba. Ya. Itu hadis di riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Umar, perkataan Rasul. Badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kaqati'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh karena nanti di belakang peristiwa-peristiwa besar yang buruk, bencana-bencana yang datangnya tiba-tiba seperti potongan malam gelap gulita di malam hari yang datangnya tiba-tiba yang ini, Mas. Listriknya padam tiba-tiba pet, itu beberapa detik gelap gulita. Bahkan kita melihat tangan kita pun tidak kelihatan. Lah Allah memberikan cahaya pertama kali itu yaqdhah tadi. Sadar, oh iya yo. Umur kita pendek, kewajiban kita banyak, nikmat Allah melimpah. Ya. Wahya ala salasati asyain. Dan ada 3 perkara ini yang membangkitkan kesadaran. Apa 3 perkara ini? Ingkang sepindah lahzul qalbi ilan ni'mati. Oh, ini nomor 1 ya ini ya. Nomor 1, nanti nomor 2-nya masih ada yang lain, ini panjang nih berarti. Nomor 1 dulu. Tingkatan pertama itu lahdzul qalbi ila nikmati alal ya'si min 'iddiha wal wuqufu ala haddiha wat tafarruq ila ma'rifatil minnati biha wal ilmu bitaqsiri fi haqqiha. Pertama, yang membangkitkan kesadaran orang untuk mulai kembali kepada Allah itu 1, lahdzul qalbi ila nikmah. Hati kita, pikiran kita, kolbun itu kan hati, maksudnya jantung. Jadi kalau bahasa Arab dengan buka tabel terjemahan kamus bahasa Arab kolbun itu jantung, bukan hati. Neng Indonesia sudah terkadung nek kolbun ini hati, jadi terjemahannya jantung. Jadi pusat apa itu tubuh manusia itu jantung. Kolbun itu jantung.
Saya menggunakan istilah hati ya, mek ora bingung, mek gampang gitu aja. Jadi hati kita mulai memperhatikan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggih. Di saat wong liya ora duwe motor, awake dhewe duwe motor lagi tang ngetek-etek ning ora tau macet. Nih Mas. Ya, bersyukur itu. Karena saya pernah belum lama ini numpak motor macet ki yo bingung warung isi pengajian. Akhirnya rasido pengajian, takon ganti wong yo gara-gara ning alun-alun utara macet motore. Bali bule kan. Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah motor raketan ning sederhana ning ora macet ki karunia Allah. Oliane kok kasih do ngepit siang. Ya. Itu nikmat yang sangat besar. Di saat orang lain sakit kita masih sehat. Hari ini katanya Covid mulai menyebar lagi, awake dhewe sehat ki walhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala dan masih banyak yang lain. Ya, hadirin sekalian, lahdul qalbi ila ni'mah. Jadi hati itu mulai memperhatikan besarnya nikmat Allah Ta'ala. Kita diberi keluarga, ada tempat tinggal meskipun sederhana. Ning gone dhewe rasa dadak mikir bayar kontrakan dan lain. Wah, itu nikmat yang sangat besar meskipun sederhana. Ya. Apapun itu. Memang sesuatu ini harus dicari. Kenapa? Orang itu maka nanti tahapan kedua setelah yakudah itu berpikir. Ya, nanti kita bahas. Tapi kita bahas ini dulu. Terus memang orang itu akan menemukan nikmat Allah ketika dia mau berpikir. Oh iya ya, jebule nek Gusti Allah paring jempol ki besar manfaatnya. Dan kita jarang ya bangun pagi hari kemudian lihat jempol, alhamdulillah Gusti Allah jempolnya wise utuh. Betapa susahnya kita urip tanpa jempol loh Mas. Loh jenengan iso apa? Nyekel gelasnya panas ora nganggo cangkingan, ora nganggo jempol angel loh Mas. Ya, numpak motor kontake ya iso nganggo ngene iki ya iso ya tetep angel gitu Mas. Nyekel gas orang nganggo jempol iya kangelan kan temen. Gas motor maksudnya Mas. Tariane iki lho. Ya, iya dan masih banyak. Itu jempol loh. Belum lagi menikmati karunia Allah di atas mata kita orang alis misalkan. Kan jarang loh kita bersyukur. Untungnya kok di atas mata bayangan alis dipindah nang ngisor. Ayo kelep to matane Mas. Keringetan kelep malah. Loh. Dan betapa pedihnya mata kita kalau kena keringat. Gitu kadang-kala mata itu kan tembus. Sampai keringet itu kena mata kita. Mana keringet kan di sini garam Mas. Wah pedihnya minta ampun dan saya tidak hanya sekali dua kali itu Mas. Dan itu nikmat kita sederhana tetapi besar. Allah memberikan kita kuku. Bayangkan kalau misalkan jari jemari kita rano kuku nih, empuk kabeh. Nggo madang yo kangenan lho Mas. Nih tau empuk kabeh Mas. Sing marake atos kan ujungnya ada kukunya. Makanya pabrik iki ning ndi lho, bayangno Mas. Barang atos kok pabrik ra ketok gitu. Dan lain memang harus berpikir. Ya, maka nanti tahapan kedua setelah yang itu al-fikrah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka kita bicara. Satu itu. Lahdul qalbi ila ni'mah. Hati itu mulai memikirkan tentang nikmat Allah. Engkang engkau kalih, ini masih tahapan yang pertama. Alal ya'si min iddiha. Yang kedua, kemudian hati percaya bahwa tidak mungkin kita bisa menentukan nikmat Allah. Saking besarnya nikmat Allah, saking banyaknya nikmat Allah. Ora iso dihitung. Dan hati percaya itu. Ya. Hati percaya. Nyuwun ngapunten, kita hari ini hidup di suatu masa di mana nikmat bagi banyak orang itu kudu duit, Mas. Nek ora duit ora nikmat. Duitnya apa kudu abang. Nek biru ora pati nikmat. Apa meneh ijo? Ya Mas. Kenapa? Karena kita terpola hidup di dunia itu dengan harta hari ini, ya. Kondisi. Tetapi nikmat Allah kan tidak hanya itu. Betapa banyak nikmat yang jauh lebih mahal dari sekedar harta. Sehat wae lah Mas. Ya. Itu nikmat yang mahal harganya aja. Sampai ada istilah sekarang ini orang miskin dilarang sakit. Saking besarnya biaya ketika orang sakit. Saya itu pernah punya cerita, bukan pernah punya cerita, saya itu punya teman. Mengko suwe Mas. Nanti lali jenenge barang Mas. Bertahun-tahun ora ketemu.
Beliau ini kuliah, kuliah di salah satu universitas. Kalau ketemu sekitar 15 tahun kepungkur mungkin di salah satu kampus universitas swasta itu saya ngisi pengajian, dia datang. Rupanya dia itu hacker, Mas. Jagoan. Kemudian tiba-tiba dia hilang ora ketok gambar, ora ketok. Oh, rupanya rencang niki direkrut oleh satu pihak pokoknya itu untuk menangani sistem keamanan internet di beberapa perusahaan besar gitu. Rasa tak sebut kayak gitu. Mungkin tenanan. Cah nom gitu. Saking pinter. Lah dia cerita dengan saya karena suatu saat setelah sekian tahun ketemu, saya ketemu di satu pengajian. Dia itu pekerjaannya jadi dosen di salah satu kampus di Yogyakarta ini dan gajinya kecil, Mas. Anak gitu, kok saya bilang katanya dia memegang sistem perusahaan sekian banyak perusahaan besar ini. Nah dia cerita begini. Jadi ketika dia memang diminta direkrut oleh salah satu pihak untuk menangani sistem keamanan beberapa perusahaan besar di Indonesia ini. Dia cerita, saya itu sering mendapatkan uang yang saya tidak tahu sumbernya dari mana. Itu tiba-tiba masuk ke dalam rekening. 500 juta pro, mlebu rekening, Mas. Dia tidak tahu sekolah di duit dewi. Nggih. Cah nom kuwi, Mas, buat tenanan cah nom. Zaman semono saiki setua saiki, Mas. Tenanan, mungkin usianya baru yo 17 selawe paling ndak ada lah selawe tahun 24 tahun masih muda itu, Mas. Tenanan itu biasa tuh di dalam rekening dia tuh buat terus miliaran, Mas. Akhirnya dia nikah, qadarullah, akhirnya yang membuat akhirnya dia keluar dari pekerjaan itu terus ngajar di salah satu kampus swasta di Jogja dengan gaji yang tidak terlalu besar itu ya, karena dia merasa duitnya itu duit halal gitu. Dia nikah. Kemudian ketika menikah itu dia punya anak. Qadarullah begitu anaknya lahir itu punya penyakit. Penyakitnya no, Mas. Penyakitnya itu kantung empedunya itu ora gathuk karo ati. Penyakitnya minggu. Dan itu yang bisa menangani katanya Rumah Sakit Sarjito ya. Beliau cerita dengan saya. Waktu itu ya. Dan biayanya berapa? Untuk menyembuhkan sang anak itu seluruh tabungannya habis, Mas. Langsung entek ya, Gusti Allah gawe buk pokoknya nih, Mas. Ya, jadi rupanya sehat itu mahal. Prakroso tuh, Mas. Jadi kantong empedu dia itu menyatu dengan hati. Kroso mboten? Ora kroso gitu. Itu koyok dene awake dhewe numpak motor, kroso awake dhewe sekrupe iki le masang mapan gitu. Kroso apa? Nggih. Oline kaya ngopo? Ora krasa to. Wah, oline seger gitu ya, Mas. Nggih kaya ditambahi bumbu apa ndak kan, Mas. Apa sekrupe rasane kemeripikan ndak? Ya sama dengan itu. Ya, maka Allah itu Ar-Rahim, itu seperangan ulama, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Nggih. Itu nek seperangan ulama ngendika makna Maha Penyayang itu Allah memberikan kita nikmat yang sangat besar. Tetapi kita tidak bisa merasakan nikmat itu. Makanya sangat besar loh niku lho. Nek kono begitu dia cerita langsung kelingan zaman ben kan kerep ngewangi simbah untuk badati pitik to. Dadi nanti nek badati pitik itu kan terus empedunya dipisah saka ati nek ora pahit. Tapi iso bayangke anaknya ketika lahir empedunya ora gathuk karo ati. Makanya jarake ning sakmene iki lho, Mas. Ning ora gathuk lho. Nek ade mikir kan dilim nganggo lim kastolan rampung to. Ya, nek awake dhewe. Tapi rupanya Allah gathuk ke itu, sekedar gathuk ke barang kita yang sudah ada di tubuh. Karena beliau itu punya putra, beliau ora gathuk ke itu seluruh uang ning rekening entek, Mas. Nggo nambahke anake. Nah, itu nikmat yang sangat besar. Maka ingkang angka kalih hati menyadari bahwa kita itu tidak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini masih tingkatan pertama. Ingkang angka 3 wal wuqufu ala haddi.
Kemudian yang ketiga adalah hati kita ya berdiri atau tetap di atas keyakinan bahwa memang kita itu diberi nikmat dan harus mensyukuri nikmat. Haddiha, di atas batasan-batasannya. Maksudnya apa? Ya bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala menikah. Ya, ini terus menyadari bahwa memang kita harus mengakui Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat besar dan kita bersyukur. Engkang ongko sekawan itu cukup menarik, at-tafarruq ila ma'rifatil minnati biha. Engkang ongko sekawan masih di tahapan yang pertama itu ya memang tafarruq. Tafarruq itu memang meluangkan waktu untuk mengetahui nikmat Allah. Memang pindah kali yo kudu dipikir ketenan oh iya yo. Aku mbiyen ki zaman cilik ki ora duwe apa-apa, sekarang duwe apa-apa misalkan meskipun sekedar rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana. Nggih. Itu nikmat yang sangat besar loh. Atau misalkan kita menikah, karena saya itu punya tetangga beberapa orang tuh sampai sepuh-sepuh tidak bisa menikah, Mas. Tidak menikah, bukan tidak bisa menikah. Ya mesake sregep neng masjid doan ngomongane. Jadi ketika kita menikah seperti apapun itu tetap itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Punya jodoh itu sesuatu yang luar biasa. Ya, menenteramkan hati ketika pulang ke rumah ono kancane. Ono sing mijeti dan lainnya. Nggih. Ya kalau ada perkara di dalam rumah tangga ya wajar lah, Mas. Nabi Muhammad kemawon pernah beliau neng-nengan dengan garwani gitu, Mas. Antar satu istri dengan istri yang lain pun pernah punya konflik. Ya wajar lah, nggih. Wajar. Sesuatu yang berlaku atas semua manusia. Sing ora mungkin padu itu kalau lelaki dan perempuan menikah podo-podo bisu, Mas. Iki ora mungkin padu. Dengan wae. Paling nek nesu nganggo tulisan. Wah aku sengit ro kowe lho di azan. Paling ngono kuwi ora iso padu wae. At-tafarruq ila ma'rifatil minnah. Maka yang keempat ya memang meluangkan waktu untuk mengetahui nikmat Allah itu seperti apa, mana saja. Ya memang kudu dipikir kayak memang ada waktu. Nek seperangan ulama kan menyampaikan muhasabah ya sebelum tidur. Ya, berpikir oh iya ya, hari ini amal kita seperti apa, karunia Allah yang Allah berikan untuk kita seperti apa. Ya memang kedah meluangkan waktu untuk mengetahui nikmat Allah. Yang kelima yang paling akhir di tahapan yang pertama al-ilmu bitaksiri fi haqqiha. Ya, yang kelima Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah nyebatakan yang kelima nah kita memahami bahwa memang kita ini suka meremehkan karunia Allah itu. Ya. Kita ini suka meremehkan nikmat yang Allah berikan yang sebenarnya besar tetapi kadang-kala kita anggap kecil. Sehingga kemudian rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak besar, ya. Tidak besar. Jadi Allah Ta'ala menikah ketika kita memberikan wonten hadis, ada satu hadis sahih yang saya tuh tertarik betul ya, memang hadis Rasul itu semuanya menarik. Namun Rasul kita tuh ngendika, sungguh Allah itu ridho dengan seorang hamba ketika meminum satu teguk air dia memuji Allah. Satu teguk air dia puji Allah. Satu teguk air dia puji Allah. Jadi kalau misalkan sak gelas dia minum 3 teguk maka dia 3 kali memuji Allah. Allah ridho dengan hamba yang seperti itu. Ya, ini hamba yang memahami bahwa satu teguk air itu nikmat yang sangat besar. Mungkin ketika pas zaman ora pati ngelak ora krasa, Mas. Ning nek pas awake dhewe ngelak tenanan, misalkan poso sebelum buka kemudian kita olahraga melak tenanan itu satu teguk air ketika berbuka puasa itu terasa betul besarnya nikmat itu. Jadi karunia Allah itu sangat besar punapa kemawon meskipun itu hanya satu teguk air sekalipun. Kenapa? Karena kalau Allah menghalanginya itu kadang-kadang punya masalah dan jadi masalah, Mas. Wow, contohnya ketika kita kehausan tidak menemukan air ya jadi perkara tenanan. Ya dehidrasi iki yo menyusahkan betulan. Nah, kita memahami itu bahwa kita itu sering lupa dan sering melalaikan
karunia-karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Terlalu sering kita melihat orang yang ada di atas kita, sehingga kita lupa bahwa apa yang kita miliki itu sudah sangat besar. Yeah. Zaman rong duwe pit, kepengen duwe pit. Kenapa? Karena pendakno ketemu konco numpak pit. Yeah. Wah, akhirnya nyambut gawe tenanan, nyelengi akhirnya iso tuku pit. Jebule kanca-kancane wis numpak motor. Nah, ya. Wah, akhirnya yang mikir piye carane iso nyelengi tuku motor. Ya memang begitu manusia itu. Sampai lupa bahwa duit itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada dia. Setelah iso nyelengi tuku motor, jebule kancane numpak mobil. Wis pikir iki Mas, carane golek mobil. Dan begitu seterusnya. Manusia itu begitu. Maka Rasul kita Muhammad SAW dawuh, kalau kita melihat dunia itu fal yang dulu ilaman asfala minkum au kama qala. Rasul kita ngendikan kalau terkait dengan dunia itu lihatlah orang yang ada di bawah kita. Wah, kamu rungsung hati nih Mas. Meskipun membangun cita-cita boleh ya. Boleh tidak? Boleh. Nih. Saya punya target usaha saya 1 bulan ini dapat sekian pelanggan. Boleh saja mboten napa-napa. Ya, boleh. Boleh. Tetapi itu tidak boleh sampai mempengaruhi hati dan jiwa kita. Itu sekedar pikiran yang kemudian dituangkan dalam bentuk program. Jadi, tetapi hati kita tidak kemudian sepenuhnya diletakkan dalam urusan itu. Ya, nek bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah mangke wonten ing manzilatut tawakkul itu i'timadul qalbi 'ala Allah. Hati itu disandarkannya kepada Allah, bukan kepada target-target kita, bukan kepada kemampuan kita, tetapi kepada Allah. Sedangkan pikiran kita bekerja untuk mewujudkan itu dengan ikhtiar kita. Meng ati niki digantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menentukan itu sampai kepada kita itu Allah, bukan ikhtiar kita, bukan kemampuan kita. Jadi orang memiliki rencana boleh, mboten napa-napa, punya cita-cita boleh. Allah dawuh wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau punya cita-cita, tawakallah kepada Allah. Boleh, Mas. Nggih. Saya target 2 tahun yang akan datang punya perusahaan 4. Nggih, rong minggu neng Jogja, rong minggu neng Surabaya, rong minggu neng Kalimantan, rong minggu neng Sulawesi. Berarti duwe kanca, Mas. Dawuh urusan itu, Mas. Nggih, 4 berarti kuwi ya, Mas. Tidak apa-apa itu cita-cita Mas. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini kan ngendika Allah kok. Boleh. Ya. Hanya sepindah malih hati digantungkan kepada Allah. Ya. Jadi ketika terkait dengan dunia, ya, hati kita melihatnya ke bawah. Tetapi kalau terkait dengan akhirat, hati kita melihatnya ke atas. Ya. Ini yang pertama. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan. Ingkang angka kalih qala wasani mutala'atul jinayah wal wuqufu 'alal khadri fiha wa tasmiru litadarikiha wa takhallusu min riqqiha wa talabun najati bitamhisiha. Ya, kemudian yaqdah, kesadaran yang kedua. Ya. Kalau tadi menyadari tentang besarnya nikmat Allah secara umum nggih. Kalau yang kedua ini adalah yaqdah min mutala'atil jinayah. Yang kedua sadar kalau kita itu banyak salah. Kalau yang pertama sadar akan besarnya nikmat Allah, kalau yang kedua itu sadar dosanya itu akeh, Mas. Ya. Percaya bahwa kita itu punya dosa yang banyak, tidak sedikit dosa kita. Ya, tidak ada orang yang bisa membersihkan dirinya dari semua dosa besar kecuali para nabi. Ya. Kalau Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan dalam satu riwayat, orang mukmin itu melihat dosa kecil yang dia kerjakan seperti batu besar yang dia khawatirkan akan menimpa kepala. Sedangkan orang fajir itu melihat dosa besar yang dia kerjakan seperti seekor lalat di atas hidungnya yang dengan menggerakkan jari lalat itu terbang. Jadi, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan begitu di dalam satu riwayat. Nah, orang mukmin paham dosa itu awake dhewe, kita bukan nabi.
Yang maksum dari dosa besar itu para nabi. Sedangkan kita susah loh Mas. Nih. Dosa-dosa besar itu kan dosa-dosa yang bisa membuat manusia melayang-layang di neraka dalam jangka waktu yang lama. Misalkan, Rasul kita kan juga. Nah sebentar, kok tiba-tiba lafadznya sungguh seorang laki-laki, saya ingat semuanya. La yazulu ma'am'atu bainal masyriki wal maghribi min amali lisanihi. Au kama qala Rasul kita itu ngendika, sungguh di antara manusia itu ada yang melayang-layang di neraka sebelum jatuh ke dasarnya neraka. Itu melayang-layangnya melebihi jauhnya timur dan barat. Kenapa? Karena perbuatan lesannya. Gitu Mas. Nek kelompok bareng ra tau ngomong, begitu ngomong pisan kabeh wong loro ati. Mungkin nek sekarang tidak ngomong Mas, jempole. Jadi anggota grup ora tahu komentar, begitu komentar pisan grupnya bubar Mas. Kita ya ora. Kelihatannya ada Mas. Sampai saya itu diberitahu orang itu gitu Pak, modelnya ngoten niku. Ora tahu komentar, no komentar pisan. Wasar sing ora ati akeh komen. Ngoten niku Mas. Naudzubillah, sumpah naudzubillah. Yang cerita teman saya ini. Ya. Hati-hati Bapak J. Maka berhati-hati. Apalagi kalau misalkan main di media sosial J. Kadang-kadang ngomentari orang itu, wah saiki cah nom-nom yo. Ya generasi Z itu jan titik-titik miso-miso Mas. Nggih, wah nek aku diomongin ngono iki wah lara ati Mas. Nggih. Dikira-kira kayak ulo ngejak gelut nek ulo Mas. Sekarang kan biasa itu. Bahkan saya lihat di media sosial itu suami istri masih muda, yang itu yang nganggo jilbab. Kuwi nyeluk bojone ya kuwi wae dikira-kira ora ya Allah. Gek piye to ya kene aku tak jak gelut kali wae. Lara ati. Betulan Mas. Ya berhati-hati ya. Sekali komentar banyak orang yang sakit hati itu mencelakakan. Kenapa? Karena perbuatan lesannya kata Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Bapak dosa besar itu misalkan berdusta. Ya. Ini bagi kita yang sudah menikah. Nih. Jadi pisan-pisan aja coba loh Pak. Pak ini orang bayi neng di ya. Wah kita perlu kancane loh. Meng sekedar kepengen memberikan jawaban yang gampang kepada istri. Hati-hati ya. Berdusta itu kan dosa besar itu. Ya. Berdusta itu hanya boleh untuk beberapa urusan. Satu, nek para ulama di dalam peperangan. Ya. Strategi perang untuk mengelabui musuh. Engkang kali berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Boleh. Yang ketiga berdusta untuk mendamaikan seorang suami dan istri agar rujuk. Boleh. Nah kita berdusta kepada istri kita oleh apa? Pak nih mau dodol oleh piro? Ayo Mas hati-hati. Nek kepengin ora jawab ya oleh jawab iki rada dikiyuk-kiyuk iki aja ngantor apusi. Lah iki bojone krungu ya. Dadi perkara. Lho iya lho. Memang begitu kan, berdosa itu kan dosa besar. Ya. Oh betapa banyak dosa yang kita kerjakan. Maka berhati-hati. Imam Bukhari itu sampai beliau tidak mau mengambil hadis dari orang yang ngapusi ontane. Beliau tidak suka dengan orang yang berkata bohong pada ontanya. Jadi kira-kira nek mungkin nek ade nek onta ki rada kangelan ya Mas. Nek nek ade duwe pitik lah kur kan diparani, dikorep dikai pangan jebul men dipoto. Tinggal lunga itu nek ketemu Imam Bukhari ora dijiku hadis itu kenapa? Ngapusi pitike. Nek onta mungkin kowe mau to ngomong begitu ontane datang kowe toyar dikai pangan jebul dikai pangan. Itu kalau Imam Bukhari tidak mau mengambil hadisnya. Kenapa? Karena beliau tidak mau mengambil hadis dari orang yang mendustai hewan peliharaannya. Mone awake dhewe kan sekempeng piro wae kan. Duwe pitik, duwe lah. Lebih banyak begitu ya. Ya. Mutolaatul zina. Jadi yang kedua
mengakui bahwa memang kita itu banyak dosa. Kemudian yang kedua wal wuqufu 'alal hadri fiha. Yang kedua juga mengakui bahwa dosa itu bahaya. Ya, semua kesengsaraan manusia di dunia ini sebabnya adalah dosa. Terus musibah itu ada dua kemungkinan, Mas. Karena Allah mencintai orang. Yang kedua karena dosa. Nggih. Jadi wong nek kena musibah, wonge ahli ibadah, ora neko-neko, ora tau tumindak dosa kok kena musibah. Berarti Allah mencintai. Nyata orang ning hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW maring sabda idza ahabballahu mar'a ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang manusia, maka Allah akan menimpakan dia musibah. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah musibah itu karena dosa. Wala yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wala khati'atin 'alaihi. Hadis yang kedua Rasul ngendika, dan sungguh bencana-bencana akan selalu mendatangi manusia sampai dia berjalan di dunia ini tanpa kesalahan. Terus itu di dunia loh Mas, belum di akhirat, lebih berbahaya lagi. Terus orang harus percaya bahwa dosa itu bahaya, meskipun dosa kecil. Ini wonten hadis, dosa kecil itu apa? Ini contoh dosa kecil ini gosok. Pinjem sandal jamaah masjid tak tahu ngomong nih, itu dosa kecil ya. Lu kan tak balik ya Mas, nggih nek jangan orang balik dosa gede. Ini nek dibalik dosa cilik kowe. Lha nggih mboten? Jenenge gosok. Nek ora dibalik kan mboten dosa gede itu kalau itu. Terus misalkan ini kan bayangkan ngatos-atos misalkan jenengan yang kerja kantoran. Setiap ke masjid mending numpak sepatu, makono tidak ada sandal. Sandalnya tandani. Halo, bapak-bapak yang kerja kantoran misalkan, atau bapak-bapak yang naik dodolan yang pasar sepatonan misalkan, ya, pergi ke masjid, wudhu, makono tempat masjidnya jauh dari, tempat wudhunya jauh dari masjid, gitu, 20 meter misalkan, nono sandal ya Mas, tidak pakai sandal, kono sandal lingkun. Dipakai, makanya itu bukan milik masjid. Kan ada tuh sandal milik masjid kan ada. Tapi kan kalau itu pribadi harus minta izin kepada orang yang punya. Nek tidak kita pinjam tanpa izin, itu jenenge ghosab, itu dosa kecil. Nih. Nah, Rasul kita ngendika iyyakum wa muhqiratiz dzunub fa innahunna idza yajma'na 'ala rajulin ahlakathu. Nabi kita ngendika kama hati-hatilah kalian dengan dosa yang diremehkan, dosa-dosa kecil. Alamu dosa cilik kok. Kenapa? Karena dosa kecil ini melumpuk pada diri seorang manusia itu akan membinasakan. Tajim Rasul kita itu memberikan contoh. Koyok dini orang banyak berkumpul di lapangan. Masing-masing orang kon nyekeli, kon mencari satu kayu bakar. Nek ming satu kayu bakar diobong Prapatya krasa ning nek wong 1000 masing-masing membawa satu kayu bakar dikelumpukin di lapangan terus diobong. Ya, semua orang akan terbakar itu. Nabi Muhammad kan juga ngaten. Dosa-dosa kecil itu meskipun dosa kecil loh, apalagi dosa besar. Dosa kecil diulang-ulang itu jadi gede. Begitu. Maka berhati-hati. Yang kedua al-wuqufu 'alal hadri fiha. Yang kedua percaya yakin bahwa dosa itu bahaya pokoknya. Tanpa yo ojo tumindak. Yang ketiga wat tasmiru litadariki. Bergegas untuk mengetahui dan meninggalkan. Oh, ngerti kuwi dosa. Karena banyak orang yang tidak tahu kalau itu dosa. Bahaya itu. Ya. Orang yang tidak tahu kalau mencuri itu dosa, kan bahaya itu nanti. Orang yang tidak tahu kalau minum khamr ini dosa, bahaya itu. Ya. Maka ya kita pahami kemudian kita jauhi. Karena memang menungso iki sok-sok senengnya apa ya Mas, nyelemur ke dosa. Saya dulu ketika kuliah itu punya dosen guru besar, profesor katanya boleh, sudah sepuh. Itu mobilnya sederhana dibanding dengan teman-temannya yang satu angkatan. Itu beliau cerita, jadi beliau itu teman-teman beliau itu nek korupsi kan dani, jadi korupsi sekian banyak, nanti sebagian gue gaya masjid.
Nek wis gawe masjid siji halal kita itu. Nah, biar tahu Mas. Bahaya itu. Ya. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa itu seperti orang wudhu dengan menggunakan air kencing, air najis. Kira-kira sah ora, Mas? Ya rasa. Gitu. Nah, orang tidak tahu kalau itu tidak menyelamatkan. Kalau dia kepingin menyelamatkannya ya balik ke kabeh. Seperti ini. Orang daki gunung. Neng puncak Gunung Merapi kentekan wedah. Jebule neng kono ketemu botol vodka papat. Makanya orang ngombe resikonya mati. Boleh tidak dia minum? Boleh. Tetapi sekedar untuk menyelamatkan dia dari kematian. 1 atau 2 teguk. Wah gimana kang siji tak gol bali mulih ora oleh. Jangan coba-coba jenengan. Kenapa? Karena nanti kalau Anda melebihi itu, wis dosa kowe satwas. Iki maneh-maneh kang mau aku ngrasake enak ning dhuwur ning loro rong teguk iki. Sisanya tidak boleh, haram, dia kan harus membuang itu. Udah begitu memang. Ya. Terus posisi jenengan di puncak Gunung Merapi dengan di kaki Gunung Merapi itu bisa merubah hukum vodka kuwi mau. Itu nek ora paham, loh, neng buru lah, maksud neng ngisor oleh. Ora ngono kuwi aturane. Aturan itu karena jenengan terpaksa harus minum itu, maka karena darurat boleh famanitur ghaira baghi wala adin fala isma'ali Allah ngendikaken. Barang siapa sing kepeksa, sing penting jangan melampaui batas, maka tidak mengapa. Ini Mas. Atau misalkan daki gunung padha wae kentekan bahan makan, kowe damen isih ana ning ora duwe panganan. Jebule ning dhuwur kuwi ana koprak apa kuwi ayam bakar Solo ya lagi viral kuwi. Kuwi duran kuwi mah. Waduh, cocok iki kan. Boleh tidak untuk menghindarkan kematian karena kelaparan boleh. Ming sekedar untuk menghindarkan dari kematian. Wis disimpen go bali mulai ora ya. Ora oleh. Begitu. Dan itu harus dipahami. Nih barangnya padha kok ning kono oleh ning kene ora oleh. Gek piye kuwi? Ndak begitu aturannya. Ya. Memang itu harus dipahami. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat at-takhallus min riqiha. Ya melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Mulai dilepas. Nggih. Kok urung iso kabeh pokoknya kita punya niat untuk melepas. Saya tidak menyarankan titik ora apa-apa ndak begitu. Silakan punya niat yang kuat untuk melepas. Ada doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri wa minal ma'sami wal maghrum. Jadi ada doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa minal ma'sami wal maghrum. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia, siksa kubur, siksa mahya wal mamat itu sakaratul maut, dan maksam wal maghrub. Maksam itu ikatan dosa yang tidak bisa diputus, wal maghrub utang sing ora iso disaur-saur. Lagi mumpet ya. Jadi ada doa gitu diajarkan Nabi Muhammad. Al-maksam itu penyebab dosa yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena itu bahaya. Dan biasanya dosa yang seperti apa? Dosa yang sudah mendatangkan keuntungan itu biasanya susah ditinggal. Mbah wujudnya apa keuntungannya? Sisa ngrasake enake. Bahaya itu. Kenapa? Itu cara setan untuk mengikat manusia sehingga dia tidak terputus untuk berbuat dosa. Maka berhati-hati. At-takhallus min riqiha. Jadi berlepas diri, melepaskan diri. Yang paling akhir tolabun najat bitamhisiha. Ya, menyelamatkan diri dengan cara apa? Ya meninggalkan dosa. Meminta kepada Allah bantuan. Tolabun najat.
Ya, mencari keselamatan, memohon keselamatan kepada siapa? Kepada Allah dengan cara apa? Tamhisiha, dengan meninggalkannya. Ya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Demikian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan. Cekap nggih Bapak, yang saged kula aturaken 57 menit pembicaraan kita pada malam hari ini belum selesai, masih ada tingkatan yang ketiga ya, pekan depan insyaallah.